Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa terus bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan keberkahan umur, diberikan kesehatan untuk kita sama-sama duduk di majelis ilmu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi aktivitas yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini sebagai sebuah amal kebaikan dan amal ketaatan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, pada Sabtu di pekan kedua yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-24. Maka insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengkaji hadis ke-25. Di mana terus terang bapak-bapak sekalian, hadis yang ke-25 ini hadis yang sangat agung. Banyak sekali fawaid dan pelajaran yang insyaallah ta'ala akan kita dapatkan pada hadis ini. Terlebih hadis ini menunjukkan sebuah keadilan di dalam agama kita, bahwa yang bisa masuk surga itu bukan hanya orang-orang kaya, tapi juga orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, secara harta, secara finansial, bahwa mereka pun masih memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga itu tidak bisa dibeli dengan harta. Karena kalau sekiranya surga itu hanya bisa dibeli dengan harta, maka yang masuk surga hanya orang-orang kaya. Padahal Nabi mengatakan, ya, bahwasanya aku ditunjukkan padaku surga, fa inni ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ternyata ketika aku dilihatkan surga, ternyata justru yang paling banyak dari penduduk surga adalah dari kalangan orang-orang fakir. Oleh karena itu, hadis yang sangat agung ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita tentang tata cara amal ma'ruf nahi mungkar. Ini penting sekali. Karena berapa banyak orang punya semangat amal ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Bapak-bapak sekalian, hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu aidan. Karena hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang ke-24 juga diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yaitu Abu Dzar. Makanya dikatakan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Dan dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya juga, karena hadis yang sebelumnya Abu Dzar, anna unasan, bahwasannya ada sejumlah manusia min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Sungguh orang-orang kaya di antara kita, mereka telah membawa pahala yang banyak. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yusalluna kama nusalli. Mereka para sahabat dari kalangan orang-orang kaya ini, mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, ini yang membedakan kata para sahabat yang fakir. Yang membedakan adalah mereka para sahabat yang kaya yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka sedekah dengan harta-harta terbaik kita. Sedangkan kita para sahabat yang miskin tidak bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Artinya apa? Nabi ingin menyampaikan kepada para sahabat dari kalangan sahabat yang fakir bahwa kalau mereka para sahabat yang kaya bisa bersedekah dengan harta-harta terbaik mereka, kalian juga bisa bersedekah. Namun dengan cara yang lain. Maka Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya pada setiap kalimat tasbih, subhanallah, itu bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Dan pada setiap ucapan takbir, Allahu Akbar, itu juga bernilai sebuah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, itu juga bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan pada setiap kalimat tahlil, la ilaha illallah, itu pun bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun an munkarin sedekah. Termasuk kita beramal ma'ruf nahi munkar, itu bernilai sedekah. Bahkan Nabi menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Sampai-sampai Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan pada hubungan suami istri itu ada bernilai sedekah. Mendengar ini, lihat nanti akan kita jelaskan fawaid yang begitu besar. Para sahabat heran. Oke, kalau takbir, tasbih, tahmid, tahlil itu secara logika masuk karena ibadah, gitu kan? Tapi hubungan suami istri, ya karena selalu konotasinya kan buruk, gitu kan? Maka mereka mengatakan, ya, ketika mendengar Nabi wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada hubungan badan antara suami dan istri itu bernilai sedekah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah orang melampiaskan syahwatnya kemudian dapat pahala? Karena orang ketika berpikiran hubungan badan pasti berkaitan dengan syahwat. Syahwat selalu konotasinya buruk. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang melampiaskan syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Maka Nabi menjawab dengan jawaban qiyas. Jawaban yang pada akhirnya membuat para sahabat faham. Dengan jawaban yang sangat cerdas. Apa kata Nabi? Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Ya, bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya ada orang yang melampiaskan hawa nafsunya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukankah mereka akan dapat dosa? Tentu kita jawab iya. Maka Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kata Nabi, kalau sekiranya pelampiasan hawa nafsu kita lampiaskan kepada sesuatu yang halal, maka kita dapat pahala. Ini kan jawaban cerdas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, kita bahas satu persatu. Ya, mudah-mudahan kita selesai dalam waktu 1 jam ini.
Ya, harapannya kita selesai di hadis 25 karena banyak sekali fawaid yang bisa kita dapatkan insyaallah taala. Yang pertama Bapak-bapak sekalian, Nabi mengatakan, "Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah satu hari, kata Abu Dzar, ada sejumlah sekelompok manusia dari kalangan para sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan unasan di sini sekelompok sahabat dari kalangan yang fakir. Karena sahabat juga sama seperti kita. Ada yang secara finansial kaya, ada yang secara ekonominya rendah. Ada banyak para sahabat dari golongan yang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Abdurrahman ibn Auf, Anas ibn Malik. Itu kalangan para sahabat yang kaya. Ada juga para sahabat dari kalangan yang fakir. Seperti siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu fakir. Datang jauh-jauh dari negeri Yaman untuk belajar kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian ada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Beliau juga termasuk sahabat yang fakir, ya, yang mana mereka tinggal di mana? Di selasar Masjid Nabawi. Yang mereka disebut dengan Ahlus Suffah, ya. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa Ahlus Suffah itu sampai saat ini ada bekas tempat tinggal mereka. Kalau kita pergi umroh, ya, ke Masjid Nabawi, kita masuk, posisinya itu di belakang makam Nabi SAW, ada gundukan gundukan tembok lebih tinggi. Nah, di situ dulu para sahabat Ahlu Suffah tinggal. Mereka makan kalau Nabi SAW makan. Karena mereka selama ini hidup mendapatkan bantuan dari para sahabat yang kaya. Nah, luar biasanya Bapak-bapak sekalian, para sahabat yang dari golongan fakir ini, mereka mengeluhkan. Mengeluh tapi bukan karena takdir Allah. Tapi mereka ingin menyaingi apa yang tidak bisa mereka lakukan dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dari golongan orang-orang yang kaya. Mereka mengatakan dzahaba ahlud dutsuri bil ujur. Ya Rasulullah, para sahabat yang kaya, mereka pergi membawa pahala yang banyak. Ya. Ai amwal al-katsira. Wa laisa qasduhum bidzalikal hasad. Ini yang harus kita garis bawahi. Bahwa para sahabat yang golongan fakir bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, para sahabat yang kaya pergi membawa pahala yang banyak bukan karena mereka hasad. Enggak. Karena kita tahu makna hasad itu adalah seseorang, ya, yang ingin mendapatkan nikmat yang ada pada saudaranya dan berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Itu hasad. Tapi para sahabat enggak hasad. Ini yang dinamakan dengan apa? Ghibtah. Ghibtah itu seseorang ingin memiliki nikmat seperti yang ada pada saudaranya tanpa ada keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Itu ghibtah dan itu dibolehkan. Ya. Para sahabat ingin, ya Rasulullah, kami ingin seperti mereka. Punya harta banyak, hartanya diinfakkan. Ya. Walaisa qasduhum bidzalikal hasad walal i'tirad an qadarillah. Tujuan mereka mengatakan ini kepada Nabi bukan karena mereka menentang takdir Allah. Bukan mereka merasa bahwa takdir mereka itu berbeda dengan para sahabat. Bukan. Lakin qasduhum la'allahum yajidun a'malan yastati'unaha wa yaqumuna biha tuqabil ma yaf'aluhu ahlud dutsur. Tetapi para sahabat yang fakir ini berkata seperti ini kepada Nabi karena mereka ingin melakukan satu amalan, ada atau tidak amalan yang bisa menandingi amalannya seperti amalan para sahabat yang kaya raya. Bisa dipahami? Nah, maka sampai-sampai saking semangatnya para sahabat, lihat. Makanya dijelaskan di kitab yang ada di antum, ya, bahwa para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang paling semangat atas segala kebaikan dan paling cepat menuju kebaikan. Ya, irinya mereka iri dalam rangka ketaatan. Ya, dan kita dibolehkan karena Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Satu, orang-orang yang memberikan harta oleh Allah, kemudian dia gunakan hartanya dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang diberikan ilmu dan ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Boleh kita hasad kepada dua orang tersebut. Walaupun beda, ya, definisi hasad dibandingkan dengan ghibtah. Nah, mereka mengatakan yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, para sahabat yang kaya itu sholat. Kita juga sholat.
Artinya sama-sama nih kita kalau masalah sholat sama-sama dapat pahalanya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami pun puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini yang membedakan ya Rasulullah. Mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami kalau urusan ini tidak bisa. Tapi ya Rasulullah, kami ingin seperti mereka dapat pahala juga. Lihat bagaimana para sahabat tidak mau kalah dengan sahabat yang lainnya. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa memang para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang paling semangat tentang perkara agama. Karena memang mereka dididik oleh Nabi dengan didikan apa? Tauhid. Ya, sebagaimana anak ulang-ulang bahwa pendidikan tauhid itu akan sangat berpengaruh kepada amal kebaikan. Kepada semangat kita dalam beramal. Makanya yang harus kita tanamkan terlebih dahulu adalah pendidikan apa? Tauhid, pendidikan akidah. Dan berhasil Nabi mendidik para sahabat. Ya, sampai-sampai apa kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebuah kaum. Yang dimaksud kaum di sini adalah para sahabat. Karena Al-Hasan Al-Basri termasuk tabi'in. Tabi'in itu berarti tidak bisa bertemu dengan Nabi, tapi bertemunya dengan siapa? Sahabat. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku mendapatkan sebuah kaum, yaitu para sahabat, kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan, yang mana mereka adalah satu kaum yang sangat semangat terhadap sebuah waktu. Artinya mereka betul-betul memanfaatkan sekecil apapun kebaikan, ya, lebih semangat dibandingkan mereka mencari darahimikum wa dananirikum, lebih semangat dibandingkan mencari dan mengumpulkan dinar dan dirham. Ini persaksian daripada Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, ya, bahwasanya ya Rasulullah mereka mampu bersedekah sedangkan kami tidak mampu bersedekah. Fa kaifa yumkinu an nasbiqahum aw nakunu mithlahum? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa seperti mereka? Atau bahkan kalau bisa kami bisa menyaingi mereka. Ini kan luar biasa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka Nabi mengatakan dengan jawaban yang membuat hati mereka tenang, dengan jawaban yang sangat cerdas. Nabi mengatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi bilang, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Ya, kalian tidak punya harta. Ya, tidak, kalian secara finansial rendah. Tapi kalian bisa menyaingi mereka, para sahabat yang kaya, dengan melakukan amal-amalan yang kalau kita lakukan itu bernilai sedekah. Kan ini luar biasa, Pak. Menunjukkan Islam itu adil, kan? Makanya saya bilang apa, Pak? Kalau sekiranya surga itu hanya bisa dibeli oleh harta, yang masuk surga hanya orang-orang kaya. Tapi Islam adil. Yang kaya bisa masuk surga, yang miskin juga masuk surga. Bahkan tadi Nabi mengatakan bahwasanya aku diperlihatkan surga dan ternyata penduduk paling banyak di surga itu dari kalangan fakir. Artinya apa? Islam itu adil. Ya. Islam itu adil. Tidak lihat seseorang itu dari sisi harta dan jabatannya. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian bisa mendapatkan nilai sedekah. Maka Nabi memulai dengan amalan-amalan lisan. Nanti akan kita jelaskan, termasuk dijelaskan di kitab yang ada di antum, bahwa sedekah itu ada dua macam. Ada sedekah yang itu dilakukan oleh lisan kita, ada sedekah yang bisa dilakukan oleh anggota badan tubuh kita selain lisan kita. Makanya Nabi memulai dengan sedekah dari anggota lisan. Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Bukankah pada setiap ucapan tasbih itu sedekah? Lihat, Pak. Bayangkan, kalau orang kaya punya kelebihan harta, mereka sedekahkan pakai hartanya. Kita atau orang-orang yang miskin bisa bersedekah hanya dengan ucapan tasbih. Ini kan luar biasa. Ya. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'rufi sedekah, wa nahyun an munkari sedekah. Maka ini amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi, ada yang berupa amalan yang dilakukan oleh lisan, ada amalan yang dilakukan oleh
anggota tubuh. Makanya kita lihat di syarah yang ada di dalam buku antum, beliau mengatakan, Syekh Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan sedekah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang miskin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sedekah yang manfaatnya terbatas untuk mereka. Nah, nanti juga akan kita jelaskan di syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa amalan sedekah itu ada yang manfaatnya hanya untuk kita, ada yang manfaatnya untuk kita dan orang lain. Maka sedekah yang bentuknya adalah manfaatnya hanya untuk kita adalah seperti tadi, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Itu kan sedekah, kalau kita lakukan pahalanya buat siapa? Hanya untuk kita. Manfaatnya hanya kembali untuk kita semata. Gitu kan? Ada sedekah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Apa itu? Amal ma'ruf nahi munkar dan berhubungan badan suami dan istri. Karena ketika orang sedekah, ada orang lain dapat manfaat, betul atau tidak? Ketika kita berhubungan badan, bukan hanya kita yang dapat, tapi pasangan kita juga dapat manfaatnya. Maka ini dua jenis sedekah. Jenis sedekah yang manfaatnya untuk diri kita, kemudian yang kedua jenis sedekah yang manfaatnya apa? Kembali untuk orang lain. Ya, ini kan luar biasa. Ya, Nabi menyebutkan dua jenis sedekah yang dua-duanya bisa dilakukan, tidak harus berupa harta. Nah, kemudian dijelaskan di sini, lamma qarara Nabi sallallahu alaihi wasallam hada. Ketika Nabi menyebutkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu di pikiran para sahabat, oh iya, mungkin itu bernilai pahala. Tapi ketika disebutkan wa fi bud'i ahadikum, ya, pada hubungan badan di antara kalian suami dan istri bernilai sedekah, para sahabat langsung tercengang. Kok bisa? Kan gitu ya. Karena syahwat kan, syahwat konotasinya selalu buruk kan begitu. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ay annar rajul idza ata ahlahu falahu bidzalika shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya, pertanyaan sahabat ini bukan mereka ingin mengingkari bahwa berhubungan badan suami dan istri bernilai sedekah, bukan. Tetapi mereka ingin meyakinkan, kok bisa ya Rasulullah? Dari sisi mana hubungan suami istri bisa dapat nilai sedekah? Ya. Kaifa ya'dil insanu ahlahu wa syahwatahu wa yaqul innaka ma'jur? Bagaimana mungkin ada orang melampiaskan syahwat kemudian dapat pahala? Ya. Ai annal insana qad yastab'id hada. Karena sebagian manusia mungkin berpikir bahwa syahwat ini ya sesuatu yang harus dijauhi. Kenapa justru mendapat pahala? Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Bukankah syahwat itu kalau kita lampiaskan kepada sesuatu yang haram, maka dia berpotensi mendapatkan dosa. Nah, jelas jawabannya. Kalau orang melampiaskan syahwatnya pada yang haram, ya dapat dosa. Gitu kan? Maka Nabi ingin menggunakan logika kita untuk berpikir. Jadi logika boleh digunakan atau tidak? Boleh. Ya. Selama logika tersebut tidak menyelisihi dalil. Maka Nabi mengatakan, fakadzalika idza wada'aha fil halal. Begitu juga kalau syahwat ini kita lampiaskan kepada yang halal, bukankah dia akan dapat pahala? Akhirnya apa? Jawabannya tentu iya. Para sahabat langsung paham dengan jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana cerdasnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menjawab sebuah pertanyaan. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hubungan suami istri ya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita lakukan apa? Kepada pasangan yang halal. Ya, lihat. Nabi ingin mengingatkan kepada para sahabat yang fakir bahwa amalan ini mau yang kaya mau yang miskin selama mereka punya pasangan halal bisa mereka lakukan. Ya. Amalan yang secara manfaat kesehatan menyehatkan, secara manfaat kejiwaan menenangkan jiwa kita, ya kan, memberikan kenikmatan, bahkan dapat pahala lagi kan gitu kan. Artinya Nabi ingin motivasi para sahabat. Iya, kalau harta kalian nggak bisa. Bisa kalian dengan sedekah lisan tadi, tapi juga ada sedekah yang bisa dilakukan oleh anggota badan kita, manfaat semuanya, manfaat secara fisik, manfaat secara rohani, manfaat secara psikis, dan juga dapat pahala. Ini kan luar biasa, amalan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka bapak-bapak sekalian, di hadis yang agung ini ada banyak sekali fawaidul hadis yang bisa kita dapatkan. Fawaid yang pertama adalah musara'atus sahabati radhiyallahu taala anhum ilal amali salih. Semangatnya para sahabat dalam melakukan amal soleh, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abbad di dalam kitab yang ada di hadapan antum. Faidah yang pertama adalah semangatnya para sahabat melakukan amal soleh dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itu bedanya sahabat sama kita, Pak. Makanya nggak salah kalau Nabi sampai mengancam orang-orang yang sampai menghina para sahabatnya. Nabi mengatakan apa? La tasubbu ashabi. Jangan kalian sekali-kali membenci para sahabatku, kata Nabi. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha nisfa ahadukum wala nasifa. Mudda ahadikum wala nasifa. Karena kata Nabi, kalau ada di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sedikit pun menyaingi ya satu mud pun, satu jengkal pun, satu setengah pun daripada keimanan siapa? Para sahabat radhiyallahu taala. Makanya mereka yang enggak mau kalah, lihat sahabat yang kaya, mereka ghibthah, mereka iri kepada sahabat-sahabat yang kaya yang bisa dapat pahala dengan harta mereka. Kemudian fawaid yang kedua, anna sahabata radhiyallahu taala anhum yasta'miluna amwalahum fima fihi alkhair fid dunya wal akhirah. Faedah yang kedua, bapak-bapak sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menggunakan harta mereka untuk kebaikan. Apa buktinya? Buktinya para sahabat yang miskin iri. Tahu mereka para sahabat itu punya harta, rajin berinfak dan sedekah. Terlebih bapak-bapak sekalian, kita faham betul bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, di mana mereka berdua berlomba-lomba dalam bersedekah. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, apa yang kau sisakan untuk keluarga engkau? Apa dia bilang? Kau sisakan Allah dan Rasulnya. Walaupun para ulama mengatakan bahwa ketika kita bersedekah dilarang bersedekah seluruh dengan harta kita. Para ulama mengatakan kenapa Abu Bakar diizinkan, karena Nabi tahu bagaimana keimanan dan ketawakalan Abu Bakar. Berbeda dengan kita. Jangan sampai kita memudaratkan diri kita. Saya mau seperti Abu Bakar. Kemudian kita infakkan semua harta kita. Ya, setelah kita infakkan, siapa yang kena mudarat? Diri kita dan keluarga kita. Makanya hampir semua ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang masalah sedekah, kita tidak pernah diperintahkan menginfakkan seluruh harta kita, tapi sebagian kecil, betul atau tidak? Makanya zakat yang wajib saja hanya berapa persen? 2,5%. Padahal kalau kita bayar pajak berapa? Lebih besar daripada 2,5%. Makanya Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian, kata Allah. Bukan seluruhnya, sebagian aja. Ya. Jadi adapun menginfakkan seluruh harta kita, maka ini dilarang. Ya, ini hanya dibolehkan kepada Abu Bakar karena Nabi faham tentang keimanan dan ketawakalan Abu Bakar. Ya. Kemudian datang Umar. Umar menginfakkan setengah daripada harta yang beliau miliki. Kemudian kita lihat kisah Abu Talhah radhiyallahu taala an. Seorang sahabat yang memiliki kebun kurma yang sangat produktif. Ya. Kebun kurma yang paling dia cintai yang bernama Bayruha. Kebun kurma yang sangat produktif sekali dan dia sangat cinta kepada kebunnya. Ya, siapa yang di antara kita yang enggak suka, enggak senang kalau kita punya kebun, punya sawah, produktif, hasilnya mungkin orang lain sepanen sekali, dia panen bisa 2 kali. Kan pasti kita cinta. Tapi lihat, Pak, beda memang sahabat sama kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak dianggap sempurna kebaikan kalian sampai menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Masya Allah. Abu Talha dengar ayat ini, Pak. Dia langsung datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya kebun, Bayruha namanya. Kebun yang sangat saya cintai, kebun yang sangat produktif. Karena Allah turunkan ayat tadi, tidak sempurna kebaikan seseorang sampai dia menginfakkan harta yang paling dia cintai. Dia infakkan seluruh Bayruha. Ya Rasulullah, saya infakkan Bayruha ini untuk para sahabat yang lain. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau punya kerabat dekat? Iya. Maka kata Nabi, infak yang terbaik adalah dahulukan dulu kepada karib kerabat yang terdekat. Pelajarannya apa? Para sahabat ini memang luar biasa, Pak, dalam masalah ketaatan. Coba kalau kita, Pak, mau diulang-ulang 100 kali ayat ini, lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, siapa harta yang kita cintai? Mobil kita, rumah kita. Aduh, berat untuk kita infakkan. Iya kan? Karena memang beda iman kita sama para sahabat.
Ya, kita kan kalau infak cari yang paling kecil, gitu kan? Dompet cari dulu yang paling nilainya kecil. Kalaupun punya di rumah, buah-buahan cari yang ya kualitasnya agak kurang baru kita infakkan, kan begitu. Karena memang sifat kita cinta pada harta, nggak bisa kita pungkiri. Setiap kita suka kepada harta, tapi beda sahabat. Lihat Abu Talha, langsung dengar ayat ini, dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah ketika Allah memberikan rekomendasi kepada kita untuk kita ikuti. Siapa yang kita ikuti? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian fawaid yang ketiga yang kita bisa ambil, annal a'mal al-badaniyah yashtariku fiha al-ghani wal faqir. Bahwa amalan-amalan yang sifatnya dilakukan oleh badan kita itu bisa diamalkan oleh orang fakir dan orang miskin. Begitu juga baik itu yang berupa lisan ataupun anggota badan tubuh kita. Ya, orang kaya bisa bertakbir, bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil bisa. Orang miskin pun bisa. Amal ma'ruf nahi mungkar, berhubungan badan bisa dilakukan orang fakir oleh orang miskin. Maka ini dua amalan yang bisa dilakukan, tapi beda dengan infak, sedekah dengan harta. Ini hanya bisa biasanya dilakukan oleh orang yang kelebihan harta. Artinya ini apa? Nabi ingin ngasih motivasi kepada kita bahwa orang miskin pun bisa sedekah. Orang miskin pun bisa beramal. Walaupun kalian tidak memiliki harta, kan begitu. Kemudian dijelaskan di sini Bapak-bapak sekalian, sebagaimana Nabi mengatakan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa qad yakunu ada'ul fakir lah afdal wa akmal min ada'i al-ghani. Lihat. Kenapa para sahabat yang fakir itu bilang yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat, wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Kenapa? Karena mereka paham bahwa bisa jadi amalan ini lebih hebat dilakukan oleh orang-orang fakir dibandingkan orang miskin. Dibandingkan orang-orang kaya. Ya. Karena salat, puasa, zakat bisa jadi orang fikir lebih khusyuk salatnya dibandingkan orang kaya. Baru Allahu Akbar, duh harta saya dikemanain, tabungan saya sisa berapa, gitu kan? Beda sama orang fakir. Kalau orang fakir biasanya nggak khusyuk karena apa? Perutnya lapar. Iya kan? Makanya kan kita dilarang kalau mau sholat dalam keadaan lapar. Kalau kita ada makanan yang sudah dihidangkan, maka makan dulu baru sholat. Karena orang kalau sholat dalam keadaan lapar nggak akan khusyuk sholatnya. Ya, makanya Nabi memberikan udzur bagi mereka yang lapar atau mereka menahan apa? Kencing atau buang air besar. Tunaikan dulu baru sholat. Karena itu faktor-faktor yang membuat mereka tidak khusyuk. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara'i abwaban minal khair. Allah membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang fakir yang itu bisa dilakukan oleh mereka. Sebagaimana Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Li'anna hada ablag fi iqamatil hujjati alaih. Kenapa Nabi mengatakan dengan kalimat pertanyaan balik? Bukankah? Kenapa? Karena itu lebih bisa diterima oleh para sahabat. Artinya apa? Nabi ngasih alasan. Kalian ingin seperti para sahabat yang kaya, bukankah Allah juga udah berikan aturan kalian juga bisa seperti mereka, tapi sedekahnya dengan selain harta. Sehingga para sahabat tenang mendengarnya. Oh iya ya, Allah juga sudah perintahkan kita dengan amalan-amalan yang lain kalau kita lakukan bisa setara pahalanya dengan orang-orang kaya. Nah, kemudian fawaid yang berikutnya yang bisa kita ambil, anna ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal a'mali kulliha shadaqah. Amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi tadi, baik itu amalan lisan ataupun anggota badan, itu semuanya bernilai sedekah. Nah, sedekah itu minha wajib wa minha ghair wajib. Dari amalan yang disebutkan oleh Nabi tadi, ada amalan yang sifatnya wajib, ada amalan yang sifatnya tidak wajib. Nanti akan kita jelaskan. Ada amalan yang muta'addin. Muta'addin itu manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ada yang qasir. Qasir itu hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Ya. Maka yang pertama Nabi mengatakan inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah. Ini semua amalan-amalan kulluhu qasirun minhu wajib wa minhu ghair wajib.
Amalan yang kita sebutkan tadi, ini amalan yang qasir. Qasir itu hanya untuk kita, Pak. Kan kalau kita mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, pahalanya hanya untuk kita. Nah, tapi dari amalan zikir ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang wajib, mana yang sunnah akan kita jelaskan. Yang pertama takbir. Takbir itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ucapan takbir yang wajib ketika kita sholat. Terutama takbir yang wajib. Takbir awal, Allahu Akbar. Ini sifatnya kita ucapkan secara wajib. Dan luar biasa, Pak. Coba. Amalan ini, takbir ini amalan yang kita lakukan dalam sehari berapa kali? Berapa kali kita sholat dalam sehari semalam? Yang wajib berapa? 5 kali. Ya, rakaatnya ya 5 kali dalam sehari semalam. Paling tidak kan kita takbir 5 kali, paling tidak itu. Artinya kita sudah mendapat pahala sedekah. Kan ini luar biasa. Kalau kita niatkan takbir kita ucapkan agar kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada takbir-takbir yang sifatnya mustahab. Ya, takbir-takbir yang tadi takbir intiqal, ya. Takbir yang perpindahan dari satu rakaat ke rakaat yang lain, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Begitu juga ya zikir-zikir yang lainnya. Kemudian wa amrum bil ma'rufi shadaqah. Amal ma'ruf nahi mungkar itu apa? Shadaqah. Wa nahyu dan melarang seseorang dari kemungkaran juga bernilai shadaqah. Nah, sama. Amal ma'ruf nahi mungkar itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, nanti akan kita jelaskan, Pak, syarat-syarat dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Ini penting. Karena kita amal ma'ruf nahi mungkar itu bukan modal semangat. Kalau hanya modal semangat biasanya rusak akhirnya. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pentingnya kita berilmu sebelum amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau orang cuma melihat kemungkaran kemudian semangat bawa kayu kemudian dirobohkan tempatnya, ya, teriak-teriak amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ada apa? Mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Maka di sini perlunya nanti ilmu dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Taib. Amal ma'ruf nahi mungkar itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Hada minal wajib. Ya. Lakinnal amr bil ma'ruf taratan yakunu wajib wujuba ain ala man qadara alaihi wa lam yujad ghairahu wa kadzalika nahyu anil munkar. Taratan yakunu wajib kifayah liman qadira alaihi walakin hunaka man yaqumu maqamahu wa taratan yakunu mustahabban wa dzalika fil amri bil ma'rufi fil mustahab. Kata beliau rahimahullahu taala, amal ma'ruf itu ada yang sifatnya wajib. Ya. Ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya sunnah. Nah, nanti akan kita jelaskan kapan jadi wajib, kapan jadi fardu kifayah dan kapan menjadi sunnah. Namun yang harus kita pahami terlebih dahulu ada 2 syarat penting yang harus dipenuhi kalau kita ingin amal ma'ruf nahi mungkar. Ini wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka berarti kita termasuk orang yang tidak mampu untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dan inilah nanti hukumnya menjadi mustahab bagi kita. Nah, syarat yang pertama, an yakunal amiru aliman bi anna hadza ma'ruf. Orang yang ingin melakukan amal ma'ruf, mengajak orang kebaikan, berdakwah, menasehati orang lain, syarat yang pertama harus dipenuhi bahwa orang tersebut harus berilmu. Bukankah kalau kita ingin mengajak kepada orang lain, kita harus berilmu terlebih dahulu? Ya. Dan kita harus tahu kalau kita mengajak orang kepada yang ma'ruf, kita harus tahu dulu tentang ma'ruf itu sendiri. Misal, contoh kecilnya, kita ngajak orang sholat. Kita harus tahu dulu sholat itu bagian kebaikan atau kemungkaran, kan gitu. Oh, kita tahu sholat itu adalah ma'ruf. Tapi apakah sekedar kita tahu sholat itu ma'ruf? Maka kita harus tahu sholat itu ada ilmunya, kan gitu. Karena sholat itu apa? Ibadah. Bisa dipahami? Nah, fa in kana jahilan fa innahu la yajuzu an yatakallam. Kalau dia jahil, nggak punya ilmu untuk beramal ma'ruf, maka sejatinya dia orang yang jahil. Orang yang jahil tidak diperkenankan untuk berbicara, mengajak orang kepada yang ma'ruf. Paham? Nah, li'annahu idza amara bima yajhal faqad qala Allah taala ma la ya'lam. Kalau dia mengajarkan orang dan dia nggak punya ilmu, berarti dia mengajak seseorang tanpa ilmu. Dan kita tidak boleh berbicara agama kecuali berdasarkan ilmu. Tidak boleh kita berfatwa sembarangan tanpa ilmu. Karena berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, orang zaman sekarang kalau bahas sesuatu itu biasa.
Tapi kalau bahas agama, dari mulai orang biasa sampai orang luar biasa ikut ngomong. Betul atau tidak? Padahal kalau sekiranya orang ada berbicara masalah kedokteran, dia nggak pernah belajar ilmu kedokteran. Kemudian ada orang sakit, dia bilang, oh ini kayaknya si fulan ini sakitnya tipes. Ya kelihatan matanya pucat segala macam. Dia nggak punya ilmu. Kira-kira orang percaya atau enggak? Nggak percaya. Apalagi akan membahayakan orang lain. Cuman kalau masalah ilmu agama, orang nggak punya ilmu pun ikut ngomong, gitu kan? Apalagi zaman sekarang, sedikit ada pertentangan berbeda pendapat, yang ramai siapa? Orang semua ikut ngomong, Pak. Kalau ada perbedaan antar asatidah nih, misalkan ada Ustadz Fulan berbeda pendapat, wajar. Mereka berbeda pendapat karena ilmu mereka. Tapi yang ramai siapa? Murid-muridnya. Ngebela ustadznya, padahal dia nggak tahu ilmunya. Nah ini yang paling sering terjadi di media sosial. Ya. Dia bela hanya karena dia ini ustadz saya. Dia ngajarkan ilmu kepada saya. Akhirnya apa? Debatnya sesama mereka. Padahal dua-duanya debatnya cari di Google, kan begitu? Betul atau tidak, Pak? Nah, padahal ustadznya biasa aja, dua-duanya di atas biasa aja. Mereka berdebat sebagaimana para ulama berdiskusi, beda pendapat biasa. Yang ramai kan bawah, nggak terima ustadz saya dibeginikan, ustadz saya beginikan. Nah ini kita pentingnya belajar dengan apa, Pak? Ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, udah diam. Tugas kita belajar, Pak. Ya, jangan dikira ngomong di depan umum berbicara agama itu nggak berat, Pak. Resikonya berat. Ya, Allah akan tanya. Belum lagi kalau kita berbicara kita nggak amalkan, betul atau tidak? Nah ini saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa untuk amal ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kepada orang yang ma'ruf harus berilmu terlebih dahulu. Dan ilmu agama ini berat, Pak. Belajarnya nggak asal. Kita harus belajar dari dasar. Tidak cukup setahun 2 tahun. Kita butuh waktu yang lama untuk berilmu. Ya, nggak boleh kita bicara tanpa ilmu. Kalau kita nggak tahu ya sudah jawab nggak tahu. Bukan sebuah aib ketika ustadz ditanya dia nggak bisa jawab kemudian aib. Oh ini ustadz nggak punya ilmunya. Ya memang setiap ustadz tidak bisa menguasai semua ilmu, betul atau tidak? Ya, nah, ini juga penting pelajaran kepada para jamaah. Jangan sampai kita menganggap kalau sudah jadi ustadz berarti tahu semua ilmu, tidak bisa. Makanya ustadz kan ada belajar mungkin di jurusan tertentu, dia di bidang ini dia mungkin pakar, di bidang tertentu tidak bisa. Ada orang mungkin masalah muamalah, masalah jual beli, waris, pakar. Ada orang yang nggak menguasai itu. Maka jangan kita samakan juga. Kalau sudah jadi ustadz berarti harus ditanya harus tahu semua, ya nggak bisa. Nah, namun juga ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap kita harus berilmu sebelum kita melakukan apa? Sesuatu yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, an ya'lam anna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf. Ya. Syarat yang kedua kita harus mengetahui bahwa orang yang diperintahkan ini dia meninggalkan yang ma'ruf. Maksudnya begini. Kalau kita ingin amal ma'ruf nahi mungkar, Pak, misalkan kita lihat ada orang nggak sholat, ya, boleh kita lakukan amal ma'ruf nahi mungkar kalau kita tahu bahwa orang yang nggak sholat itu bahwa dia orang yang berhak seharusnya sholat, kemudian ditinggalkan. Paham? Maksudnya begini, antum amal ma'ruf kepada orang non muslim suruh sholat, pas atau tidak? Karena dia nggak diwajibkan untuk sholat kecuali ketika dia sudah masuk Islam, kan begitu? Kita harus mengetahui bahwa orang yang seharusnya melakukan yang ma'ruf ini dia telah meninggalkan sesuatu yang ma'ruf. Ya. Kalau kita nggak tahu, di sini ditafsir. Nah, makanya di sinilah penting kalau orang amal ma'ruf nahi mungkar nggak serampangan. Nanti akan kita kasih contoh, Pak. Ya, kita kasih contoh. Nah, begitu juga dan masalah melarang seseorang dari kemungkaran, itu lebih banyak lagi syaratnya. Kalau tadi syarat yang dua syarat itu syarat bagi orang yang ingin melakukan yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sekarang syarat bagi orang yang mencegah dari kemungkaran. Ini syaratnya ada 3 dan ditafsir lagi nanti menjadi beberapa perkara. Yang pertama, an ta'lam anna hadzal munkar bid-dalil syar'i. Lihat. Kalau orang ingin merubah kemungkaran, dia harus tahu bahwa kemungkaran ini memang ada dalil syar'inya bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Maka ini lagi-lagi sama dengan pentingnya kita berilmu. Artinya gini, Pak, kalau Bapak lihat kemungkaran, anggap misalkan kita lihat ada orang minum khamr. Kemungkaran atau tidak? Dari mana antum tahu ini kemungkaran? Karena ada dalil syar'i bahwa seseorang tidak boleh minum khamr. Jelas. Nah, la bidzauqi wala bil adah. Jadi kemungkaran itu indikatornya bukan karena perasaan. Ini menurut saya nggak bagus. Padahal ternyata itu yang ma'ruf. Bagi antum ini nggak bagus, ternyata sesuai syariat ini bagus. Betul atau tidak? Ya. Afwan, misalkan ini sebagai contoh kecil saja, ibu-ibu sekalian jangan tersindir ya.
Misalkan masalah poligami. Ya. Kalau kita pakainya perasaan ibu-ibu, kesel atau tidak? Kesel. Jangan sampai ibu-ibu, kalau ada yang poligami saya mau nahi mungkar. Kan nggak bisa. Nahi mungkar menurut siapa? Menurut dalil boleh. Gitu kan? Tapi bagi syariat ini, kalau bagi perasaan mungkin ini sesuatu yang menyakitkan, itu hal biasa bagi wanita. Tapi jangan dipakai perasaan itu, akhirnya apa? Saya mau nahi mungkar. Saya akan pasang spanduk di depan perumahan bahwa penduduk kami menolak poligami misalkan. Ini contoh sedikit. Nah, ini kan perasaan yang dipakai kan? Bukan apa? Dalil. Nah, kemudian tidak boleh juga dalam merubah kemungkaran yang digunakan adalah adat istiadat. Ya. Karena adat istiadat itu berbeda-beda kan, Pak? Menurut kabilah ini beda, menurut kabilah ini bagus, belum tentu bagi kabilah ini jelek, kan begitu ya? Setiap daerah itu kan punya adat istiadat yang berbeda-beda. Adat istiadat boleh dilakukan atau tidak? Boleh, selama tidak melanggar syar'i. Kan begitu ya? Nah, jadi patokannya apa? Dalil. Jadi kalau ada orang yang minum khamr, kita larang khamr itu, kenapa? Karena ada dalil yang melarang khamr. Nah, jadi walaisa mujarrad antara annahu munkar yakunu munkar. Bukan hanya kita melihat ini munkar menurut kita, kemudian kita rubah. Tapi patokannya apa? Dalil. Baik. Itu yang pertama, Pak. Syarat yang kedua adalah anta'lam anna hadzal mukhatab qad waqa'a fil munkar. Ini penting. Kalau kita ingin melakukan nahi mungkar, kita sudah meyakinkan bahwa orang yang melakukan kemungkaran ini betul-betul sudah benar-benar terjadi kepada kemungkaran atau akan mendekati kemungkaran. Maksudnya apa? Fa illam ta'lam fala yajuzu an tanha. Kalau kira nggak tahu ini orang melakukan kemungkaran atau tidak, jangan langsung kita semerta-merta langsung kita larang. Ya? Karena gini, Pak. Kita ambil contoh. Misal bulan Ramadan. Ya. Ada orang masuk Masjid Al-Istiqomah sambil makan di bulan Ramadan. Kalau antum nggak pakai kaidah ini, tiba-tiba antum langsung misalkan, kamu nggak ada sopan-sopannya. Bulan Ramadan nih, makannya di masjid lagi. Gitu kan? Ini benar nggak, Pak? Nggak benar. Caranya gimana? Tanya dulu. Jangan-jangan dia makan itu karena dia apa? Musafir. Atau jangan-jangan yang makan ibu-ibu karena dia sedang haid. Betul atau tidak? Disinilah perlu bijak dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Nggak tiba-tiba kita lihat kemungkaran langsung kita sikat. Bu, ibu nggak ada sopan-sopannya. Kami lagi puasa di masjid, kita omelin. Padahal ternyata dia sedang haid. Atau dia sedang musafir kemudian lewat mampir di masjid ini. Gitu kan? Nah, di sini perlunya kalau kita mau amal ma'ruf nahi mungkar, pastikan bahwa orang yang melakukan kemungkaran itu memang dia melakukan kemungkaran. Kita tanya dulu, Pak, mohon maaf, kenapa Bapak enggak puasa? Makan. Oh iya, Pak, saya capek habis kerja. Baru itu kita nasihati. Oh, Pak, walaupun Bapak secapek apapun kerja, Bapak muslim. Iya, kalau Bapak muslim, Bapak harus puasa. Lihat, Pak. Coba enak kan, Pak, kalau kita negur orang lain dengan cara yang baik. Saya selalu sampaikan, cara menasihati orang lain itu kembalikan kepada diri kita. Sebagaimana diri kita nggak suka kalau dinasihati dengan cara yang tidak baik, maka jangan itu lakukan kepada orang lain. Dan saya selalu sampaikan, cari, Pak, dalil-dalil di dalam hadis Nabi ataupun di dalam Al-Quran, tata cara dakwah nasihati Nabi. Kita nggak akan pernah dapatkan Nabi berdakwah menegur orang lain dengan cara yang keras, nggak akan pernah dapatkan. Ya. Tidak akan kita dapatkan. Nabi selalu dakwah dengan cara yang lembut. Ada waktunya kapan Nabi harus keras. Beda keras dengan tegas. Ya. Di dalam masalah jihad beda. Nabi menjadi seorang pemimpin yang tegas saat itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika Nabi amal ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah Nabi contohkan kecuali dengan cara yang baik. Coba kita panggil baik-baik. Kenapa, Bu? Ibu kok tadi saya lihat makan. Ini kan bulan puasa misalkan. Oh maaf, Pak, saya sedang hamil misalkan. Saya sedang haid. Kan itu tenang pada kita, Pak. Kalau kita serampangan lihat orang, ya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Ini penting dalam masalah fikih amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian syarat yang ketiga, alla yazulal munkar ila ma huwa a'dham. Ini paling penting. Jangan sampai kita menghilangkan kemungkaran kemudian muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya. Karena apa? Kita serampangan. Fa in zalal munkar ila ma huwa a'dham kana inkaruhu haraman. Kalau sekiranya kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, memunculkan, kalau kita lakukan ternyata dapat memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka haram untuk kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Nanti kita ambil contoh, Pak.
contoh yang sangat indah dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sedang jalan bersama murid-muridnya. Pas lewat dia dapati orang Tatar. Kita tahu orang Tatar itu dulu orang Mongol, ya. Itu kerasnya luar biasa. Ya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang mereka bunuh saking bengisnya mereka. Akhirnya Syekhul Islam lewat sama muridnya. Lihat orang sedang apa? Mabuk-mabukan orang Tatar. Ternyata dibiarin sama Syekhul Islam. Padahal kita tahu Syekhul Islam adalah orang yang sangat perhatian terhadap masalah apa? Kemungkaran. Jalanlah. Setelah melewati mereka ditanya sama murid-muridnya, kenapa engkau tidak melakukan nahi mungkar? Kenapa enggak engkau larang? Apa kata beliau? Ya, lau nuhiyat haula laqamu ila buyutin nas wa nahabuha wa intahaku a'radhum. Kata Syekhul Islam, kalau sekiranya saya larang tadi mereka, kemudian aku bilang, sudah, jangan ada yang minum khamr. Haram khamr itu misalkan. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan datang ke rumah-rumah kaum muslimin, mereka akan marah dan mereka akan melecehkan wanita-wanita kaum muslimin. Mana yang lebih besar? Yang kedua atau yang pertama? Lihat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak melakukan nahi mungkar karena dia tahu kalau saya lakukan amal ma'ruf nahi mungkar tadi akan ada kemudorotan yang lebih besar. Banyak rumah-rumah yang akan rusak, orang-orang yang terbunuh, wanita-wanita dilecehkan. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih memilih diam karena dia tahu dia tidak memiliki kemampuan. Maka di sinilah benar apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melingkat kemungkaran maka rubah dengan apa? Tangannya. Kalau kita punya kekuasaan, misalkan Bapak di BIP ini punya kekuasaan sebagai RW, kepala desa. Ada kemungkaran, tinggal tanda tangan, beres perkara. Betul atau tidak? Kalau kita warga biasa, misalkan di sana ada mabuk-mabukan, ada prostitusi yang dijaga sama preman-preman, kemudian kita datang ke sana dengan gagahnya bawa kayu, kita hancurkan. Siapa yang mudarat? Antum yang dipukuli. Gitu kan? Kita nggak punya kekuasaan. Mungkin kita nggak bisa dengan kita, tapi kita sampaikan ke Pak RW, ke RT, ke lurahnya. Biar mereka yang melakukan. Begitu kan? Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kita memang didengar, kita tokoh masyarakat, kita ustadz, kita kiai. Kalau kita ngomong kita didengar, maka dakwahkan dengan apa? Lisan. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kekuasaan kita, lisan kita, maka paling tidak kita ingkari ya Allah, saya enggak ridho ada kemungkaran di sana. Wa dzalika adaful iman. Yang demikian itu serendah-rendahnya apa? Iman. Begitu kan? Nah, itu syarat yang keberapa, Pak? Syarat yang ketiga. Kemudian Bapak-bapak sekalian, dalam masalah amal ma'ruf nahi mungkar ini para ulama membagi menjadi 4 perkara. Yang pertama adalah an yazulal munkar bil kulliyah. Kita mampu merubah kemungkaran secara 100%. Ini hukumnya apa, Pak? Wajib kalau kita mampu. Ya tadi Bapak punya posisi, punya jabatan. Ya, ada kemungkaran, udah tinggal teken aja, bikin aturan, beres perkara, hilang, Pak, kemungkaran tersebut. Wajib untuk Anda lakukan. Ada orang-orang tidak bisa merubah kemungkaran secara menyeluruh, tapi hanya memperingat. Ya, awalnya mungkin ada banyak, jadi berkurang. Ya, ini tetap kita lakukan. Ada an yatahawwal ila munkar mithlah. Ada yang berubah kepada kemungkaran yang semisal. Atau berubah kepada kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jelas, Pak ya? Jadi, yang pertama itu hukumnya wajib. Kalau kita mampu untuk merubah seluruh kemungkaran. Yang kedua, kita kalau bisa memperkecil kemungkaran, maka itu pun hukumnya masih wajib. Ya. Wa idza kana yatahawwal ila ma huwa mithlah fa mahallun nadhar. Tapi kalau seandainya kita merubah kemungkaran, ternyata datang kemungkaran yang semisal, maka di sini perselisihan para ulama. Apakah kita lakukan atau tidak? Wallahu taala alam, yang tepat adalah tetap kita lakukan. Paling tidak kan ada perubahan. Ya, paling tidak ada perubahan. Namun kalau sekiranya kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka haram hukumnya untuk kita lakukan. Lihat, Pak, amal ma'ruf saja tidak harus wajib, bisa menjadi apa? Haram hukumnya kalau kita enggak mampu. Tadi misalkan ya ada kemungkaran. Ya, tadi ada orang mabuk-mabukan, 10 orang, kita sendiri. Kemudian kita bilang, semangat kita karena ingin merubah kemungkaran. Saya harus rubah kemungkaran. Antum datangi mereka, kemudian bilang, khamr itu haram. Ya, antum tarik atau ambil haram khamrnya. Kira-kira bahaya buat antum atau tidak? Nah, ya antum yang kecelaka. Ya, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencelakai diri
Kita sendiri. Lihat bagaimana Islam mengajarkan tata cara amal ma'ruf. Jadi amal ma'ruf nahi mungkar itu modalnya bukan semangat semata. Kan zaman sekarang, apalagi orang baru hijrah misalkan, baru kenal agama, semangatnya luar biasa. Ya, melihat orang nggak sama aja, oh ini celananya belum cingkrang. Nah, gitu kan? Karena kita sudah merasa benar, kemudian kita caci, kita maki, hina, tidak boleh. Ya, kita lihat orang belum berpakaian syar'i, kemudian kita remehkan, tidak boleh. Ya, kita jangan pernah memandang orang lain itu sebelah mata. Bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata, ternyata mereka yang masuk surga lebih awal daripada kita. Kita nggak pernah tahu. Ternyata dia punya amalan andalan misalkan, yang kita nggak pernah tahu. Nah, disinilah pentingnya kita apa? Amal ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu. Mumtaz. Baik. Kemudian bapak-bapak sekalian, lihat. Kalau sekiranya amal ma'ruf nahi mungkar dapat mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, jangan kita lakukan. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, Pak. Terutama di zaman media sosial saat ini. Ya, orang tidak bijak dalam berdakwah. Kenapa saya katakan tidak bijak? Ya, ketika mereka berdakwah kepada non-muslim misalkan, dengan cara apa? Mencaci, memaki mereka, tidak boleh. Lihat, Allah sampaikan ayat di dalam Al-Quran khusus, di mana Allah mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Lihat, Allah melarang kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ya, kenapa? Karena efeknya akan lebih besar. Fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Kalau kita hina Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan menghina siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu jauh lebih besar. Lihat bagaimana Pak dakwah yang diajarkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka, kata Allah. Kalau kita hina mereka, kira-kira mereka akan balik menghina Allah atau tidak? Menghina Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bijak kita melihat sesuatu kemudian kita tampakkan, ya, ternyata menimbulkan orang kebencian kepada Islam yang lebih besar. Kan mohon maaf, berapa banyak orang akhirnya benci kepada Islam karena oknum yang mereka melakukan dakwah tanpa ilmu, serampangan dakwahnya, sehingga orang mengatakan Islam ini keras, Islam ini radikal, Islam dan sebagainya. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Betul atau tidak? Berapa banyak orang nggak suka dengan Islam bukan karena dengan ajarannya, tapi apa? Oknumnya dalam berdakwah. Berapa banyak orang dakwah caci maki, hina sana sini. Ya, ejek sana sini. Menghina orang lain dalam berdakwah tidak menghalalkan penghinaan tersebut. Ya, selamanya kita diajarkan dakwah dengan cara yang baik. Bisa dipahami? Nah. Kemudian Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan hubungan badan di antara kalian itu bernilai sedekah. Nah, ternyata hubungan badan pun ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahab, bahkan yang haram. Ya, nah ini penting nih buat bapak-bapak suami istri, harus tahu kapan hubungan badan itu menjadi haram, menjadi wajib, yaitu ketika dia takut dirinya terjerumus kepada perzinahan. Makanya hukum nikah itu beda-beda Pak setiap orang. Hukum nikah itu ada wajib, ada sunnah, bahkan ada haram, bahkan ada makruh. Kapan hukum seseorang itu wajib untuk menikah? Ketika dia takut kalau dia tidak menikah dia terjatuh kepada perzinahan. Maka bapak-bapak sekalian, saya nasihatkan kepada diri saya dan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, permudah pernikahan untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah izin, Pak, saya udah nggak sanggup, saya pengen nikah. Kamu masih kuliah, masih begini, jangan dulu nikah. Itu menyengsarakan anak kita, Pak. Kalau sekiranya kita tahu anak kita, kalau kita tidak nikahkan, mereka dapat terjerumus kepada perzinahan, segera nikahkan mereka. Ya, jangan persulit pernikahan anak, Pak. Hanya karena, aduh, kamu belum kerja, kamu nanti ngasih mahar apa, nanti anak kita dikasih mahar sedikit dan sebagainya. Ya, menikah hukumnya menjadi wajib ketika apa? Kita takut terjatuh kepada perzinahan. Maka ini juga menjadi wajib hukumnya bagi suami istri. Mohon maaf kalau suami ya meminta kepada istrinya untuk dilayani, sedangkan istrinya mampu, tidak ada udzur, dan suami kalau tidak terpenuhi hasratnya, khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka wajib untuk kita tunaikan. Ini penting ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Ya, kenapa? Karena betapa banyak efek dari pengaruh ini. Mohon maaf, betapa banyak laki-laki selingkuh dikarenakan mungkin tidak terpenuhi hasratnya dari pasangannya. Ya, berapa banyak seorang laki-laki akhirnya melakukan perzinahan naudzubillah dengan wanita yang lainnya karena ketika di saat dia wajib untuk melakukan tidak terpenuhi. Beda kalau sekiranya istri kita ada udzur, ada sesuatu yang memang ada keadaan yang memang dia tidak bisa melakukan, maka ini udzur yang kita juga sebagai suami harus faham itu. Nah, maka disinilah harus saling tafahum antara suami dan istri dalam masalah hubungan. Perlu saya sampaikan ini kenapa? Karena ini ibadah. Ya, ada perintahnya dari Nabi bernilai sedekah, tapi juga efeknya luar biasa, Pak. Terus terang, betapa banyak
Ya, laki-laki yang naudzubillah berselingkuh karena memang tidak tersolusikan masalah hubungan badannya. Ini ajaran Islam, Pak. Islam yang mengajarkan bahwa setiap kita harus memperhatikan perkara ini, jangan sampai kita jatuh kepada keharaman karena kelalaian kita. Ya. Padahal bapak-bapak sekalian, Nabi mengingatkan kepada kita bahwa berhubungan badan suami istri bernilai sedekah dan banyak manfaatnya dari sisi kesehatan, dari sisi psikis, psikologis, pahala. Artinya apa? Ini motivasi dari Nabi bahwa ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya haram. Haram kapan? Ya misalkan ketika istri dalam keadaan haid dan lain sebagainya. Itu kan ada aturannya dalam Islam. Ya, dan kita sebagai suami juga harus faham. Ya, jadi wa fi budhi ahadikum sadaqah, ada yang sifatnya wajib, ada yang misalnya mustahab, ada bahkan yang sifatnya apa? Haram untuk kita lakukan. Salah satu yang haram yang tadi, jangan kita lampiaskan syahwat kita kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lampiaskan syahwat kita kepada yang bukan pasangan halal kita. Ini tentu akan mengakibatkan kepada keharaman. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, wa fi budhi ahadikum shadaqah, anna dzalika shadaqah wa in kana ala sabili syahwat. Ini bernilai sedekah walaupun dalam rangka melampiaskan syahwat, karena tujuannya adalah untuk mencegah diri kita dari sesuatu yang haram. Makanya kan bapak-bapak sekalian, di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang suami keluar, kemudian melihat sesuatu yang dapat meningkatkan syahwatnya, apa yang dia harus lakukan? Apa yang harus lakukan? Pulang ke rumah. Kan begitu kan? Nah, makanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ini nasihat buat ibu-ibu sekalian, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Khairun nisa'i man tasurruka idza absorta. Sebaik-baik wanita, dikatakan wanita solehah itu yang membuat suaminya enak memandangnya, pengen cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu yang jarang pulang ke rumah atau malas pulang ke rumah, nah berarti ada sesuatu yang tidak tertarik di dalam rumah. Nah, ini Nabi mengatakan man tasurruka idza absorta wa tutuiuka idza amarta. Wanita solehah itu yang mentaati kita kalau suami memerintahkan, ya. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsika wa maliha. Dan seorang wanita yang solehah itu yang bisa menjaga harta suami dan dirinya di saat suami jauh darinya. Lihat, Nabi memerintahkan kepada para istri untuk membuat suami betah di rumah. Salah satunya adalah mempercantik diri di rumah. Jangan kita kalau keluar rumah, masya Allah, ya, bedaknya 10 cm di dalam rumah tidak pernah pakai bedak. Kan ini salah, betul atau tidak bapak-bapak? Bapak-bapak yang semangat kalau begitu. Nah, ini syariat Nabi, Pak. Jangan suami datang kita bau bawang, ya, bau minyak goreng. Gimana suami mau jadikan rumah sebagai jannati? Baiti jannati? Yang jadi baiti nari, kan begitu ya. Bukan rumahku surgaku, jadi rumahku nerakaku. Nah, ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menganjurkan kalau seseorang laki-laki melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwatnya, cepat-cepat pulang ke rumah. Mungkin gitu. Terlebih bapak-bapak sekarang, bapak ibu-ibu sekalian, bahwa tantangan godaan di luar sekarang lebih besar daripada tantangan godaan di dalam rumah. Betul atau tidak? Berat, Pak. Ya, berat. Apa yang kita rasakan di luar ini berat. Makanya jadikan rumah kita sebagai bentuk tempat yang banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun juga dalam hal ini para suami juga harus paham dengan kondisi istri. Kalau istri sedang sakit, istri dalam kondisi tidak bisa ada udzur syar'i, maka kita pun harus menahan diri kita. Dengan cara apa? Perbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, anna sahabata radhiyallahu taala anhum la yatrukuna syai'an mushkilan illa sa'alu anhu. Ya, luar biasanya para sahabat, mereka tidak akan meninggalkan sesuatu yang menurut mereka ini ada yang salah, atau menurut mereka saya belum paham. Pasti mereka langsung bertanya sebagaimana hadis ini. Ya, hadis ini bilang apa? Ketika mereka berpikir, kalau yang tadi masuk akal, tapi kenapa hubungan suami istri dianggap pahala? Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi. Ya, mereka itu tidak ada satu perkara kecuali mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8 adalah husnu ta'limin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya metode pengajaran Nabi. Maka saya selalu sampaikan, Pak, dalam setiap pelatihan bersama para guru, saya selalu sampaikan bahwa metode mengajar, metode mendidik itu banyak. Banyak sekali. Para pakar pendidikan merumuskan ada banyak metode pengajaran. Tapi tidak ada metode pengajaran yang terbaik kecuali metode pengajaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita sepakati.
Ya, tidak ada metode pengajaran, metode mengajar yang lebih tepat, yang lebih bagus daripada metode yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi menggunakan logika kita supaya kita berpikir. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, gimana orang melampiaskan syahwat kemudian dapat pahala? Kemudian Nabi mengambil logika kita. Nabi mengatakan, "Ara'aitum ida wada'aha fi haramin akana 'alaiha fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun." Kemudian yang kesembilan adalah dalil bahwa annal qiyasa hujjah. Bahwasanya qiyas itu bagian daripada hujjah. Makanya kalau kita belajar usul fikih, ya, maka qiyas itu bagian daripada hujjah. Ada ijma, ada qiyas. Ya, Nabi mengkiaskan sesuatu yang awalnya kalau dilakukan menjadi haram, tapi kalau dilakukan dengan ketaatan akan menjadi halal. Kemudian yang terakhir adalah annal iktifa bil halal anil haram yaj'al al halal qurbatan wa shadaqatan. Bahwasanya mencukupkan sesuatu yang halal dari yang haram akan menjadikan yang halal tadi sebagai amal ketaatan, sebagai sedekah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka disinilah pentingnya kita mencukupkan sesuatu dengan yang halal. Karena sejatinya yang halal akan menenangkan. Yang halal akan memberikan keberkahan. Yang halal akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bapak-bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan pembahasan hadis yang ke-25. Maka insyaallah taala pertemuan yang berikutnya kita akan bahas hadis yang ke-26 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita dan memberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Fadhil. Baik, fadhil. Baik. Pertanyaan yang baik terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana sikap kita kalau melihat ada duda sering datang ke rumah janda? Begitu. Apakah kita laporkan atau tidak? Kalaupun kita laporkan, RT-nya sudah tahu. Baik. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, tugas kita tentu melakukan tindakan preventif, kan begitu ya. Makanya kata Nabi SAW, unsur akhaka dzaliman aw madzuman. Tolong saudaramu yang didolimi atau yang terdolimi. Nah, bagian daripada amal ma'ruf nahi munkar adalah melakukan tindakan preventif, pencegahan. Salah satu antara pencegahannya adalah memang kita belum bisa memastikan. Ya, mungkin yang duda ini datang ke janda mungkin ya ada kebutuhan khusus, mungkin dia ada bisnis misalkan, ya jual beli dan lain sebagainya. Misalkan kita tidak pernah tahu. Ya. Namun tentu sebagai seorang muslim, ketika kita melihat ada potensi itu bagian dari kemungkaran, maka kita boleh lakukan. Tapi tentu dengan cara yang baik. Bukan tiba-tiba kita gerbek rumahnya. Ya. Kemudian kita mungkin juga paling tadi, apa yang kita lakukan sampaikan ke Pak RT itu sudah benar. Sebagai bentuk tingkat preventif, Pak, saya lihat ada si fulan ini kan, mohon maaf dia janda, kemudian ada sering datang laki-laki ke sana. Kita khawatir ada terjadi sesuatu yang kemungkaran di sana. Mungkin Pak RT bisa datang, ngobrol, ya. Dengan cara yang baik tentunya kita menegur. Ya, tidak serta-merta kita langsung menuduh, karena Bapak-bapak sekalian, ini juga perlu kita perhatikan bahwa menuduh seorang muslim dengan perbuatan perzinahan dan perbuatan yang buruk, ya ini berbahaya. Ya, kalau kita ada di negara Islam ini kita bisa kena apa? Kena had. Ya, kena cambuk kita. Tidak boleh kita menuduh orang lain tanpa bukti. Makanya mohon maaf, dalam melihat kasus perzinahan itu syaratnya sangat ketat. Ya, sangat-sangat ketat. Makanya tidak ada satupun, kalau orang bilang, wah Islam ini agama ekstrim, keras. Kenapa? Orang berzina dirajam, orang mencuri dipotong. Padahal Pak, untuk pada tahap itu proses yang sangat lama. Bahkan syarat yang dipersyaratkan pun sangat ketat. Tujuannya agar seorang muslim tidak bermudah-mudahan menuduh saudara muslim lainnya. Begitu kan ya? Maka yang pertama adalah lakukan tindakan preventif, sudah betul, sampaikan kepada Pak RW. Kalau kita memang tidak bisa memiliki
kemampuan untuk itu. Jangan sampai kita nggak punya wewenang kemudian kita datang, karena yang ada apa? Perpecahan nanti, cekcok dan lain sebagainya. Intinya adalah lakukan tindakan preventif. Boleh kita sekedar apa? Khawatir, tapi jangan sampai menuduh. Apalagi kita langsung sebarkan, si fulan ya janda didatengin duda terus. Ya, bisa jadi kalau mungkin keluarganya kita nggak pernah tahu kan. Nah, makanya tadi nggak apa-apa kita sampaikan ke RW, RT, RW, biar mereka yang memanggil. Mungkin si bapaknya ditanya, Pak kenapa ada urusan apa sering datang? Oh ternyata saudaranya misalkan. Ya bisa jadi seperti itu. Intinya adalah tidak semerta-merta langsung menuduh, tidak semerta-merta langsung melakukan tindakan yang isinya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, lakukan saja tindakan preventif. Kalau dia pun marah, kita sampaikan, Pak kita khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada bapak dan ibu, kan begitu ya. Nah, wallahu taala. Nah, dia pernah dengar kalau kita berkata sodako dan infak itu berbeda. Sodako itu lebih utama dilakukan pagi dan sore, sedangkan infak itu siang dan malam. Maka benar seperti itu. Dan infak itu berupa uang, sodako itu tidak harus berupa uang. baik. Itu pertanyaan kedua mengenai meningkatkan anak itu. Kan hadisnya kalau kita menemukan seorang laki-laki yang datang dengan agama yang baik maka nikahkan. Kalau si calon ini agamanya tidak sesuai dengan akidah kita maka harus tetap dinikahkan. Baik. Pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang pertama, apakah beda antara infak dan sedekah? Karena antum pernah mendengar Anda membedakan antara infak dan sedekah, begitu ya? Bukan. Oh, ustaz yang lain. Oh, khawatir Anda. Karena Anda pikir di sini belum pernah sepertinya membahas infak sedekah. Baik. Yang pertama Bapak-bapak sekalian terkait dengan infak dan sedekah. Ya. Infak dan sedekah sebetulnya dalam sisi bahasa yang memiliki kesamaan makna. Ya, sesuatu yang kita keluarkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang berbedakan ada sifatnya sedekah yang wajib atau infak yang wajib, ada infak yang sunnah, ada sedekah yang sunnah. Adapun kalau misalkan ada sedekah yang dilakukan pagi hari itu namanya infak, yang di malam dijadikan sedekah, wallahu alam, ana belum dengar. Dan ana belum tahu. Mungkin keterbatasan ilmu ana enggak tahu kalau ada perbedaan itu. Mungkin iya, bisa jadi ada, tapi sebatas ilmu yang saya miliki bahwa secara umum sedekah dan infak tidak secara makna tidak jauh berbeda. Makanya banyak ayat yang menggunakan kalimat infak ataupun sedekah. Misalkan Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah ya sebagian dari harta kalian. Atau ada yang berupa menggunakan sedekah, khudh min amwalihim shadaqatan. Ini pada sedekah yang wajib yaitu zakat. Mungkin iya ada perbedaan tapi ana belum tahu ilmunya. Jadi wallahu taala alam. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait yang kedua masalah menikahkan anak. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang seseorang yang agamanya engkau ridhoi, akhlaknya engkau ridhoi, maka nikahkan. Kalau tidak, takun fitnatan fil ardi au fasad. Kalau kita tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar, ujian yang lebih besar, mudarat yang lebih besar kepada kita. Dalam hal ini Bapak-bapak sekalian, dalam menikahkan anak atau mencarikan calon bagi anak kita, maka betul bahwa landasan utamanya adalah masalah agamanya. Ya, masalah apa? Agamanya. Yang dimaksud agama di sini tentu baik agamanya, baik secara keilmuannya ataupun amalannya. Nah, begitu. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ternyata akidahnya berbeda? Mohon maaf, kalau pertanyaannya akidah berbeda maka jangan. Karena akidah itu berarti dia Islam non muslim, kan begitu ya? Kalau mungkin manhaj, nah di sini yang perlu kita luruskan. Bapak-bapak sekalian, yang terbaik adalah maka yang sudah sepemahaman dengan kita. Yang manhajnya sudah baik. Karena manhaj yang baik, terutama misalkan yang akan kita nikahkan adalah putri kita. Karena nanti sekecil apapun suaminya akan sangat berpengaruh kepada istrinya, kan begitu. Laki-laki adalah pemimpin. Maka yang terbaik tentu kita cari yang agamanya lurus, manhajnya sudah lurus. Walaupun ini tidak dijadikan sebagai patokan utama. Artinya begini, jangan sampai hanya karena sebuah perbedaan manhaj yang yang tidak terlalu sama. Maksudnya artinya gini, kecuali dia memang sangat jauh sekali ya. Artinya jauh segini dia betul-betul belum tahu tentang manhaj ini yang benar. Ya lebih baik jangan. Apalagi anak kita putri.
Ya, karena kalau sudah menikah yang jadi tanggung jawab siapa? Suaminya, sudah enggak lagi orang tua, apalagi mungkin tinggal bareng dengan suami kita. Maka orang tua satu punya tanggung jawab mencarikan pasangan yang terbaik. Artinya apa? Kalau dia secara manhaj tidak sama, baiknya cari yang semanhaj. Kecuali dia ada komitmen untuk mengikuti manhaj yang benar, mengikuti ajaran yang benar, silahkan. Tapi dengan catatan bahwa kita yakin dia akan berubah. Karena gini Pak, ada orang yang memang, jadi tingkatan seseorang itu ada yang namanya masih awam, ada yang hanif, ada yang sudah multazim, kan gitu ya. Kalau dia masih awam sekali, kita khawatir kalau apalagi anak kita wanita dinikahkan dengan orang seperti ini, yang anak kita sudah lurus akidah dan manhajnya kemudian akan berbelok. Maka dalam hal ini lebih baik jangan. Ada yang pada tahapan hanif, dia sudah mulai ngaji mungkin, sudah mulai mau mengenal, tapi belum multazim, belum pada tahapan yang memang betul-betul kuat dalam memegang prinsip agamanya. Nah, ini masih boleh. Boleh itu dalam arti kemungkinan ini mungkin kalau kita bimbing sebagai mertua gitu ya. Kalau kita lihat kemungkinan dia masih bisa kita bimbing, silahkan. Tapi kalau sekiranya jauh akan membahayakan putri kita, lebih baik jangan. Ya, begitu. Bisa dipahami? Ya. Namun bukan jadi juga berarti kalau begitu kita padahal dia seorang muslim kemudian ya kita tidak dinikahkan. Ya artinya begini Pak, kita punya tanggung jawab agama, itu yang harus kita pegang. Kalau kita sudah memahami manhaj ini dengan baik, agama ini dengan baik, ya jangan kita bermudah-mudahan. Karena sekali lagi, hidayah itu sangat berpengaruh dengan orang yang di samping kita, dengan teman kita, apalagi pasangan kita, kan gitu ya. Maka yang terbaik adalah carikan yang semanhaj dengan kita, itu jauh lebih baik. Namun juga satu hal yang ingin saya ingatkan, bagi mereka yang baru mulai mengenal agama. Misal nih, si suami sudah mengenal manhaj, istri belum. Saya nasihatkan jangan sampai ini jadi sebuah perpecahan akhirnya saling cerai. Saya ingin sampaikan karena terjadi banyak orang hanya karena perbedaan, tidak sabar si suami, dia sudah mengenal, istrinya belum mengenal. Kemudian akhirnya Dia merasa dia sudah jauh lebih baik, istrinya dia tinggalkan, langsung dia ceraikan. Tak bisa. Kita sebagai suami bimbing dulu. Ya, kita ajak ke kajian, kita nasihatkan dan lain sebagainya. Jangan akhirnya semerta-merta kemudian kita sudah baru beda manhaj langsung kita ceraikan misalkan. Jangan. Lakukan dulu ikhtiar proses. Ya, ajak ngaji, pahamkan. Karena memang pahami bahwa kita dulu juga seperti dia, belum paham. Alhamdulillah kita dapat hidayah, dia belum dapat hidayah. Ayo usahakan bareng-bareng, doakan. Jangan semerta-merta langsung putuskan. Ya, adapun tadi dalam mencari pasangan, tetap yang terbaik adalah agama yang harus kita pegang. Apalagi seorang wanita, kata Nabi mengatakan, tungkahul mar'a li arba. Nah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Salah satunya karena agamanya. Wa illa taribat yadak, kata Nabi. Kalau kita tidak lakukan, maka engkau akan binasa. Artinya, bapak sebagai orang tua punya hak. Ya, apalagi kalau anak kita perempuan, punya hak untuk memilihkan dan menyampaikan. Janganlah nak ya, kayaknya ini bapak lihat agamanya kurang baik, belum sepemahaman kepada kita, masih awam banget. Kalau dia sudah hanif, sudah mulai ngaji, sedang mencari mana yang benar, mana yang salah, itu masih sangat memungkinkan. Tapi kalau sekiranya kita lihat sulit sekali untuk kita nasihati, sulit untuk kita dakwahi, sulit untuk menerima kebenaran, ya lebih baik daripada merusak anak kita, maka tinggalkan, carikan yang lebih baik. Jelas Pak ya, Bu ya? Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Jazakumullahu khairan. Akhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.